Dulu sempat frustasi dengan cederanya, sekarang Mads Hilgers sudah menggila bersama FC Twente. Tom Haaien semakin menyala di Eredivisie. Calvin Verdonk rusak debut manis Robin van Persie. Ole Romeni cetak rekor fantastis bersama Oxford United. Bukti bahwa dia siap jadi mesin gol timnas Indonesia. Pelatih dan media Itali puji Jay Itzes karena buat predator timnas Italia mati kutu dikantongi Bang Jay. Berikut adalah berita selengkapnya. Tiga pemain kunci timnas Indonesia tampil sangat apik bersama klubnya pada pekan ke-24 Eredivisie. Ada Mads Hilgers, Calvin Verdonk, dan Tom Haaien yang menunjukkan performa menawan. Pertama adalah bek kekar berdarah Manado, yang tampil penuh mengawal jantung pertahanan FC Twente saat berjumpa Groningen. Walaupun FC Twente pulang dengan raihan hasil seri 1-1, permainan Hilgers yang memadukan otot dan otak terbukti bisa meredam upaya tim tuan rumah untuk menjebol gawang FC Twente dengan mudah. Mads Hilgers mendapatkan rating 6,9 dari SofaScore. Setelah pertandingan melawan Groningen, Mads Hilgers mengungkapkan alasan mengapa tim pelatih mencadangkan dirinya di dua laga terakhir. Menurut Hilgers, pelatih Joseph Oosting mempunyai pertimbangan tersendiri dan itu terkait kebugarannya pasca pulih dari cedera. Saya akhirnya merasa bugar setelah waktu yang cukup lama. Itu memakan waktu lebih lama dari yang saya perkirakan. Sebelumnya saya hanya dibolehkan bermain satu pertandingan setiap satu pekan, dan sekarang saya kembali, ungkap Hilgers. Hilgers mengakui sempat merasa frustrasi dan sangat mengganggu dirinya dengan dampak cedera yang dia dapatkan. Kini Hilgers menegaskan dirinya sudah siap dimainkan seperti sebelum dia dibekap cedera. Tentu saja sungguh mengganggu Anda karena Anda tidak bisa bermain. Selebihnya Anda berlatih setiap hari agar kembali bugar dan sekuat mungkin. Kini saya ada di titik di mana saya bisa berkata, saya sudah bugar, ungkap Mads Hilgers. Selanjutnya ada El konsisten menunjukkan aksinya. Calvin Verdonk bersama NEC Nijmegen mendatangi markas Feyenoord. Laga ini spesial karena menandakan debut Robin van Persie sebagai nahkoda baru Feyenoord. Hal menariknya, Verdonk juga pernah merasakan satu tim bersama striker legendaris Manchester United itu sepanjang musim 2018 sampai 2019. Kala itu Verdonk masih memperkuat Feyenoord di saat Van Persie menjalani musim-musim terakhirnya menjelang pensiun. Total mereka pernah 14 kali main bareng di lapangan untuk Feyenoord. Setelah bertemu lagi dengan Van Persie, Calvin Verdonk dan kolega mampu merusak momen manis comeback Van Persie dengan memaksa tuan rumah tumpul akibat ditahan imbang 0-0. Verdonk seperti biasa tampil penuh dan mendapatkan rating 7,2 dari SofaScore. Sayangnya, Calvin Verdonk mendapatkan kartu kuning akibat melanggar Usama Targhalain. Imbasnya, bek sayap keturunan Aceh tersebut harus absen karena skors untuk pekan depan. Setelah Calvin Verdonk bermain, giliran Tom Haaien bersama Almere City menjamu calon kuat juara musim ini, Ajax Amsterdam. Partai ini bak langit dan bumi karena membenturkan tim juru kunci dengan pemimpin klasemen. Seperti prediksi banyak pihak, Ajax tampil sebagai pemenang walau diraih susah payah dengan gol tunggal Kenneth Taylor. Haaien sendiri sejatinya tampil oke secara individu selama 90 menit beraksi, di mana dia mendapatkan rating 7,1 dari SofaScore. Playmaker timnas Indonesia itu berkontribusi dalam fase menyerang, bertahan, dan tentu saja distribusi bola. Pada pertandingan ini juga menjadi kali kedua secara beruntun, Tom Haaien main penuh tanpa digantikan. Hal ini tentu jadi berita yang menggembirakan bagi pecinta timnas Indonesia, di mana Haaien menunjukkan bahwa stamina masih oke walaupun bermain full 90 menit. Ole Romeni mencatatkan rekor sebagai pemain Indonesia pertama yang mencetak gol di ajang divisi Championship Liga Inggris. Romeni mencatatkan gol debut untuk Oxford United saat menjamu Coventry City di Stadion Kasam.
Hanya saja, gol tersebut belum mampu menyelamatkan Oxford dari kekalahan. Oxford United tumbang 2-3 dari tim asuhan kapten legendaris Chelsea, Frank Lampard. Hasil ini membuat tim asuhan Gary Rowett masih belum mampu keluar dari krisis tak pernah menang dalam 7 partai beruntun. Selain itu, Ole Romeni tercatat menjadi pemain pertama Oxford yang berhasil mencetak gol dalam 5 pertandingan terakhir. Sebelum pekan ini, mereka dibikin tumpul tak pernah cetak gol secara beruntun oleh Burnley, Derby County, Portsmouth, dan West Bromwich Albion. Pemain 24 tahun itu menjadi starter untuk kali kedua, setelah pekan lalu bermain sejak menit pertama saat Oxford bertemu West Bromwich Albion. Dengan kekalahan ini, Oxford United terpaksa turun ke peringkat 18 klasemen, dengan raihan 38 poin dari 35 partai. Mereka hanya unggul 4 strip di atas zona degradasi. Gol debut oleh Romeni tersebut tak cuma menjadi rekor pribadi Romeni, catatan gol tersebut juga menjadi yang pertama bagi pemain Indonesia di ajang Championship atau kompetisi level kedua sepak bola Inggris. Sementara untuk ajang Liga Inggris secara keseluruhan, sudah ada Elkan Baggett yang tercatat sebagai pencetak gol pertama dari Indonesia. Baggett pernah membuat gol dalam ajang League One dan League Two atau kompetisi level ketiga dan keempat di Inggris. Dengan gol ke gawang Coventry, mantan pemain FC Utrecht itu punya kans menjaga posisi sebagai pemain inti di Oxford United. Selain itu, Romeni juga berpeluang menjadi andalan lini depan timnas Indonesia yang akan bertanding di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 dan 25 Maret melawan Australia dan Bahrain. Seperti diketahui, oleh Romeni menjadi salah satu amunisi tambahan skuad Garuda setelah Romeni menuntaskan proses peralihan warga negara dari Belanda ke Indonesia pada awal Februari. Bagaimana menurut Sobat Garuda, apakah Ole Romeni bisa mencetak gol untuk timnas Indonesia saat lawan Australia dan Bahrain nanti? Tulis pendapat kalian di komentar. Kapten timnas Indonesia, Jay Itzes, menunjukkan performa mengesankan saat Venezia menahan Atalanta tanpa gol pada Jornada 27 Liga Italia 2024-2025. Sebagai kapten Venezia, Jay Itzes kembali berhasil membuktikan kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan penampilan solid dan efektif sebagai pemimpin di lini belakang. Ia berhasil mengatur pertahanan timnya dengan baik, terutama dalam mengatasi ancaman dari penyerang andalan Atalanta, Matteo Retegui. Matteo Retegui sendiri dalam performa buas sebelum laga ini. Penyerang timnas Italia tersebut memiliki 21 gol dari 24 laga di Serie A. Namun, Jay Itzes berhasil membungkamnya di lapangan, dengan semua upayanya untuk mencetak gol tidak membuahkan hasil. Dari 3 tembakan yang dilancarkan, semuanya melenceng dari sasaran dan calon top skor Serie A tersebut harus diganti pada menit ke-73 karena tidak mampu menembus pertahanan Jay Itzes. Di sisi lain, Jay Itzes mendapatkan penilaian 7 dari media Tutto Venezia Sport, angka tertinggi di timnya. Itzes praktis tak terkalahkan, dan Retegui tak terlihat karena Itzes yang senantiasa menutupnya dalam setiap kesempatan dan mengikutinya 1 lawan 1. Tanpa diragukan, penampilan Jay Itzes adalah salah satu penampilan terbaik di lapangan. Ungkap Tutto Venezia Sport. Pujian dari media Italia tersebut memang hal yang wajar. Secara statistik, Itzes mampu menyapu bola 7 kali dan melancarkan 2 tackle serta memenangi 2 duel darat dan 1 duel udara. Sedangkan untuk Venezia, tambahan 1 poin ini tidak mengubah posisi Venezia di klasemen yang masih terjebak di zona degradasi di posisi ke-19 dengan 18 poin dari 27 laga. Pelatih Atalanta, Gian Piero Gasperini, mengakui penampilan Venezia yang tangguh dan menyulitkan timnya. Ini adalah sepak bola, tidak banyak yang perlu dikecam.
Venezia adalah tim tangguh. Mereka menghalangi kami untuk bermain. Jika Anda tidak bisa membuka peluang, Anda juga menanggung risiko, ungkap pelatih Atalanta. Sedangkan pelatih Venezia Eusebio Di Francesco memberi dukungan kepada Jay Itzes dan kawan-kawan yang dinilai telah berubah meski belum bisa meraih kemenangan lagi. Di Francesco menyambut positif hasil imbang Venezia melawan Atalanta. Menurutnya, para pemain Venezia sudah sangat tampil baik, hanya saja memiliki satu kelemahan, yakni tidak bisa mencetak gol. Eusebio Di Francesco juga menjelaskan bahwa ia sangat mengapresiasi para pemain Venezia yang bisa merepotkan Atalanta yang merupakan penghuni papan atas Serie A. Khususnya para pemain bertahan yang sukses menjaga gawang Venezia tanpa kebobolan.